Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nima Deva Wulandari dengan NIM 21110311075 dengan nomor absen 4 dari kelas 3Q. Di sini saya akan membawakan analisis artikel PPKN saya. Selamat menonton. Artikel pertama yaitu berjudul Moralitas Pancasila dalam Konteks Masyarakat Global, mengkaji pendidikan kewarganegaraan untuk penguatan nilai moral dalam konteks globalisasi. Adapun intisari artikel tersebut yaitu pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya merupakan upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan bangsa dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan implementasi hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, melalui pendidikan kewarganegaraan diajarkan bagaimana seseorang menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan bagaimana warga negaranya tidak hanya tunduk dan patuh terhadap negaranya, akan tetapi juga mengajarkan bagaimana sesungguhnya warga negara harus toleran serta mandiri. Pendidikan ini mendorong setiap generasi baru memiliki ilmu pengetahuan, wawasan, pengembangan keahlian, dan juga pengembangan karakter. Nah, artikel kedua dengan berjudul Pengamalan Nilai-nilai Pancasila bagi Generasi Milenial. Adapun intisari artikel yaitu Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman masyarakat Indonesia. Nah, nilai Pancasila dasarnya adalah nilai-nilai filsafat yang mendasar yang dijadikan aturan dan dasar dari norma-norma yang berlaku di Indonesia. Pada masa sekarang ini perlu diadakan penguatan dan pemahaman mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini penting dilakukan karena pada masa sekarang terlalu banyak terjadi kesalah penafsiran tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pendidikan Pancasila ini diajarkan pada jenjang sekolah maupun perguruan tinggi. Sebagai generasi penerus bangsa yang hidup di era milenial, tentu harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar yang kita lakukan sejalan dan sesuai dengan norma yang berlaku dan tidak salah arah. Selanjutnya, artikel ketiga dengan judul Artikel Meningkatkan Pondasi Negara dengan Menaati Konstitusi. Adapun intisari dari artikel ini yaitu negara merupakan salah satu bentuk organisasi yang berada pada suatu kawasan yang di dalamnya terdiri dari masyarakat, kekuasaan yang berdaulat dan mendapatkan pengakuan dari negara lain. Setiap negara pasti terdapat sistem politik yaitu penyelenggaraan kekuasaan oleh pemerintah di mana kekuasaan yang dimaksudkan yaitu wewenang, hak, dan tanggung jawab dalam pengelolaan suatu tugas. Dalam hal ini terkait mengelola suatu negara dan ketatanegaraan. Dalam mengelola suatu negara tidak akan lepas dengan adanya konstitusi sebagai pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi menjadi hukum dasar dan hukum tertinggi dalam mengatur negara, pemerintah, dan masyarakat yang diwujudkan dengan segala perilaku yang dilakukan didasarkan atas aturan hukum yang berlaku. Nah, sebagai masyarakat dibutuhkan kesadaran berkonstitusi dengan mentaati konstitusi yang terdapat dalam negara bersangkutan agar pondasi negara semakin meningkat. Karena jika konstitusi yang ada tidak ditaati oleh penyelenggara negara maupun warga negara akan menyebabkan fondasi negara roboh. Selanjutnya, artikel keempat dengan judul Artikel Strategi Membangun Karakter Generasi Muda yang Beretika Pancasila dalam Kebinekaan dalam Perspektif Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun intisari dari artikel tersebut yaitu Pancasila adalah dasar kepribadian bangsa. Sebagai dasar negara, maka semua kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mencerminkan nilai Pancasila dan sebagai kepribadian bangsa, maka semua sikap, perilaku, dan perbuatan warga negara Indonesia harus berimplementasi dari nilai-nilai Pancasila. Dengan nilai-nilai Pancasila tersebut, bangsa Indonesia dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi bangsa, termasuk di dalamnya masalah generasi muda. Nah, masalah-masalah generasi yang dihadapi generasi muda apabila tidak diatasi akan dapat mengancam keutuhan NKRI karena generasi muda adalah generasi pemegang estafet keberlangsungan bangsa dan NKRI. Kokohnya generasi muda memiliki dampak pula kokohnya bangsa dan NKRI. Dengan sikap perilaku remaja berkarakter, beretika Pancasila yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, maka mendukung terciptanya jiwa persatuan dan kesatuan sehingga memperkuat keberadaan NKRI dari segala ancaman dan tantangan serta hambatan baik dari luar maupun dari dalam yang bertujuan menghancurkan NKRI. Selanjutnya artikel terakhir yaitu artikel kelima dengan judul Artikel
penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia berat melalui mekanisme pengadilan nasional dan pengadilan pidana internasional. Adapun intisari dari artikel tersebut yaitu pembentukan pengadilan pidana internasional merupakan sarana penyelesaian pelanggaran berat hak asasi manusia. Nah, dasar pembentukan melalui Statuta Roma yang berwenang memeriksa beberapa jenis kejahatan seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Keberadaan International Criminal Court dengan diratifikasinya Statuta Roma oleh beberapa negara merupakan kemajuan dalam penegakan hukum pidana internasional. International Criminal Court atau ICC mempunyai kewenangan untuk memeriksa beberapa jenis kejahatan yang tergolong luar biasa seperti genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Selain itu juga International Criminal Court atau ICC dalam kaitannya dengan yurisdiksi bersifat komplementer. Artinya ICC akan menjadi pelengkap atau alternatif jika peradilan suatu negara menunjukkan ketidakmampuan dan ketidakinginan untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi dalam negara tersebut. Nah, jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, maka keberadaan International Criminal Court atau ICC dengan mendasarkan Statuta Roma akan mendukung sepenuhnya proses peradilan HAM yang ada di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM atau Hak Asasi Manusia yang menjadi bagian dari sistem penegakan hukum pidana nasional. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Om Santi 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 Om.